Hai teman pilih, kali ini kami kedatangan tamu spesial dari KPU Provinsi Kalimantan Timur. Saya perkenalkan narasumber kita di episode kedua kita di agenda podcast KPU Kabupaten Pasir bersama Bapak Asmadi selaku Kadip Sosdikli dan Parmas. Gimana kabar Pak? Baik, Bagaimana perjalanan sampai di sini? ya kena jauh ya, pastilah melelahkan ya. Semoga ke depan dengan ada tol, ada apa dan sebagainya itu lebih cepat lagi, dan kemajuan teknologi itu pembangunan di pasir akan lebih memudahkan kita untuk sampai di sini dan tidak akan capek lagi. Naik ferry gimana Pak? Aman? Itulah itu tantangan ya. Kebetulan saya juga nggak bisa berenang gitu, takut juga, apalagi kemarin teman-teman yang lagi perjalanan dinas melakukannya dinas, tas itu tenggelam mobilnya di situ. Nah ini membuat trauma sampai di sini, itu yang bikin capek gitu. Berarti ada traumatik Pak ya? Pastilah ya kan. Pengalaman di Ya, tahun-tahun kemarin juga ya, tahun ini ya Pak ya? ya Kejadian itu. tahun ini kejadian itu. Itu di teman-teman kita ya di KPU Provinsi. Nyampe jam berapa tadi Pak sampai sini? Subuh ya, jadi masuk sini sekitar jam 5. Jadi capek juga sambil jalan, tapi saat santai lah. Pasti sudah ngerasain kan kuliner kita ini ya? Kebetulan saya juga sering sini, tetapi ini perdana untuk tugas. Saya perdana baru kali ini di KPU Pasir ya. Kebetulan juga kenapa saya barusan juga, saya juga di KPU bergabung ini juga barusan. Dulunya saya di banyak hal lah ya kan, di penyelenggara pemilu terutama di pengawasan. Nah kebetulan ada rezeki saya sebagai PAW ya. Kebetulan yang di PAW Kaltim naik ke pusat. Oh Bapak sebagai pengganti ya? Ya sebagai pihak itu. Jadi harus banyak belajar lah ya. Banyak belajar. Enak kan Pak jadi anggota KPU? Kan sebelumnya masuk di dunia yang lain ya? Berbeda dengan Tidak jauh beda lah dengan yang penting kita dalam menjalankan tugas ada rasa tanggung jawab. Ya itu. tanggung jawab yang perlu Ya itu. ditanamkan dalam diri ya Pak ya? Ya, jadi disiplin, tanggung jawab itu penting. Pak, ini kan apa? Tahapan penyelenggaraan pemilihan kemudian pemilu di 2024 kan sudah berakhir ya Pak. Kan ada fun fact sekarang ini buat anggota KPU kayak kita ini. Ya. Fun fact-nya kayak gini. KPU nganggur, nggak ada kerjaan. Ya. Itu kayak mana nanggapin? Ini banyak yang saya dengarkan ya, itu berkaitan dengan KPU, apa sih tugasnya setelah pemilu dan sebagainya, itu masyarakat awam dan sebagainya. Nah, tetapi perlu diketahui ya, pemilu, pelaksanaan pilkada, pileg dan sebagainya itu lebih mudah dibanding dengan pasca pemilu. Kalau berkaitan dengan pemilu itu sudah ada regulasinya dan orang semua masyarakat tahu tahapan. Tetapi pasca pemilu ini yang tidak diketahui, tetapi lebih sulit ya. Lebih sulit kenapa? Di situ tugas KPU, petugas KPU, komisioner KPU bagaimana menjalankan tugas-tugasnya, merencanakan, mempertanggungjawabkan setelah pelaksanaan pilkada, pileg dan sebagainya. Pertanggungjawabkan itu, baik itu pertanggungjawabkan keuangan, berkaitan dengan teknisnya dan sebagainya. Nah ini sangat sulit menyiapkan itu. Yang kedua menghadapi audit dan sebagainya. Setelah itu membuat perencanaan bagaimana sirkulasi, ibaratkan regulasi KPU ke depan, persiapan lagi dengan pemilu seperti nanti menghadapi di 2027, verifikasi partai dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada tahapan-tahapan gitu. Jadi masing-masing divisi melakukan tugas ya, seperti divisi Datin ya, Coktas tadi sudah disampaikan mungkin sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang tidak diketahui. Nah, yang ke Parmas mungkin sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pemula, terus
ke kantor-kantor dan sebagainya ya. Nah ini menjalin hubungan untuk membina, bagaimana untuk menguatkan ibaratkan partisipasi masyarakat. Dan selain itu juga di bidang SDM, divisi-divisinya, ya membenahi sistem dan sebagainya. Jadi banyak hal lebih 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 sulit, dan ini masing-masing wilayah, masing-masing saker di 38 provinsi, 500-an kabupaten kota ini beda-beda gitu dengan geografis yang berbeda. Nah, ini sangat sangat sulit. Tambah lagi kesulitan kita juga berkaitan dengan anggaran dan biaya yang selama ini di efisien dan sebagainya. Tambah lagi teman-teman mungkin fasilitasnya sudah ada yang diambil, ditarik untuk dikurangi dan sebagainya karena berkaitan dengan pilkada. Inilah yang tidak, pemahaman-pemahaman ini yang harus disampaikan ke stakeholder ya, terutama ke pemerintahan sebagainya, gubernur, bupati dan sebagainya, untuk memfasilitasi kita. Jadi kita ini bukan hanya bekerja pada saat tahapan ya, tapi pasca tahapan itu sangat penting sebetulnya dan lebih sulit dibanding tahapan. Kenapa? Tidak terperinci gitu, tidak terperinci, tetapi ada regulasi yang sudah dicanangkan Iya. mungkin. Kalau tadi saya dengar Bapak kan ada tingkat kesulitan yang bahasanya itu kayak kayak belum direncanakan. Apakah memang, sebegitu rumitnya di KPU, Pak? Kok sampai pasca tahapan seolah-olah tidak kelihatan seperti Ya, ini tadi kita sampaikan, bukan tidak ada kegiatan. Jadi kegiatan itu satu pastilah ya kan, teman-teman sekretariat ya kan, bersiap-siap untuk mempersiapkan pertanggungjawaban dan pelaksanaan-pelaksanaan soal keuangan, Pak, ya? soal keuangan. Soal koran. Nah, begitu juga soal teknis, kita juga dituntut untuk melaporkan itu. Nah, selain melakukan itu juga kita dituntut pasca ini untuk mempertahankan bagaimana partisipasi masyarakat untuk kedepannya nanti gitu. Oh, Ya, partisipasi pemilih. yang kedua menyiapkan ibaratnya regulasi-regulasi gitu ya kan, kita dari KPU pusat turun ke bawah dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong partisipasi pemilih tadi kan ada sempat Bapak singgung ya. Kan jumlah daftar pemilih Kalimantan Timur kan 2.700.000 sekian, Pak, ya. Itu bagaimana KPU mengelola supaya mereka bisa hadir semua ke TPS? Jadi itulah tadi sulitnya yang saya sampaikan pasca itu. Kalau ini udah pasca udah enak kan, kan. Jadi mau tidak mau teman-teman yang bertugas di eh, partisipasi masyarakat ya, khususnya Parmas, ini bagaimana untuk membina, mengelola yang sudah ada ya, melanjutkan. Terus yang kedua kita akan turun dengan pemilih-pemilih pemula ya itu. Oh, target pemilih Ya oleh pemilih pemula tengah, inilah generasi-generasi yang ibaratkan pemilih-pemilih, kenapa kita sebutkan pemilih pemula, karena dia mungkin barusan punya KTP ya kan, itu salah satunya. Nah, kalau kan target KPU kan supaya meningkatkan partisipasi pemilih, orang datang ke TPS. Terus, eee, bagaimana mereka bisa sadar itu, Pak? Sadar bahwa mereka memang harus hadir di TPS pada saat Iya, salah satunya bagian daripada kita membentuk podcast ini. Inilah kesadaran politik ya, yang jadi ingin kita melalui medsos ya kan. Nah, jadi teman-teman bersosialisasi, memanggil dan sebagainya itu. Ini bagus sekali dengan ada podcast yang dibentuk oleh KPU gini kan. Ini adalah kepanjangan tangan kita, mereka bisa membuka, mengakses, oh bagaimana ini, apa sih itu pemilih, apa itu pemilu dan sebagainya. Nah itu, jadi kita bentuk mungkin mulai tingkat-tingkat bawah, anak sekolah, kita coba lakukan itu ya. KPU pernah mencoba nggak, ini kan untuk anak-anak baru, kalau memilih itu bahwa memilih pemimpin untuk melanjutkan masa depan daerah. Itu kalau dalam sosialisasi pemilihan ke pemilih pemula, apakah itu hal-hal semacam itu disampaikan? Ya sudah pasti itu ya. Yang kedua teknis apa saja, syarat-syaratnya apa saja, itu bagiannya. Kalau target sendiri, Pak, Ya target kita harus paling tidak kan di atas daripada yang ada itu. target ini kan target sosialisasi kan tidak hanya pemilih pemula kan, ada beberapa segmen Ya sih. segmennya kita dengan cotas itu
banyak yang pemilih yang ibaratkan yang tidak terdaftar di saat pemilih, itu kita akan data kembali. Mengakomodir Pak ya? Iya, Memberikan haknya kembali. memberikan hak kembali, ada yang dicoret dan sebagainya, ada yang tidak tahu dan sebagainya, ada tidak punya KTP dan sebagainya. Jadi bukan hanya memilih pemula yang tidak punya KTP, kadang-kadang yang sudah lebih puluhan tahun umurnya tidak punya KTP. Nah inilah, nah kita kerjasama dengan Disdapil ya kan, lembaga-lembaga. Nah yang kedua kita akan benahi mungkin dengan di lapas dan sebagainya, itu ada yang terdeteksi. Selama KPU sosialisasi, respon apa yang mereka berikan kepada KPU? Ya respon itu macam-macam ya, ada yang baik ada yang tidak gitu, tergantung, termasuk dengan adanya medsos-medsos ini gitu. Responnya hanya baik dan negatif, nggak ada sesuatu yang lebih Pak ya? Ya, tapi tujuan kita bagaimana untuk dia datang ke TPS pada saat itu. Poinnya itu Pak ya? Iya. Bagaimana Ya. pemilih itu Dan tahu apa itu pemilu kan begitu. setidaknya memberikan Iya, pencatatan. Oke Pak, ini kan tadi Bapak sudah bahas medsos ya. Medsos gitu tuh kan banyak banget ya, ada Facebook yang akhirnya yang memang lagi tren ya, Facebook, Instagram. KPU provinsi atau KPU kabupaten sejauh ini bagaimana Pak? Ya. Mereka sudah betul-betul memanfaatkan atau hanya sebatas seremonial, sebatas kegiatan harian mereka? Ya, saya sebagai trading sektor di provinsi meminta minimal yang di wilayah provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan komisioner dan sebagainya, paling tidak mempunyai IG, FB dan sebagainya. Nah, apabila ada kegiatan kita di medsos atau apa, ya paling tidak like lah, ya kan. Nah, ini akan membuka semua peluang ibaratkan atau diteruskan dan sebagainya. Ini sebagai kepanjangan tangan kita juga. Berarti medsos bisa dijadikan peluang Ya, untuk menarik perhatian perhatian pemilih. pemilih. Kan kita tahu Pak, pemilih kita ini mayoritas Gen Z, kemudian milenial yang tidak luput keseharian itu tidak lepas dari teknologi informasi. Salah satunya media sosial tadi. Kan media sosial ini kan ada efek negatif, ada efek positif. Ya, jelas. Kita tahu bahwa KPU akhir-akhir ini sering disorot Pak, Ya, dengan jelas. kaitan-kaitannya dengan isu-isu negatif. Itu bagaimana KPU provinsi, kabupaten, kota untuk memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya terhadap informasi Ya. atau disinformasi yang terjadi? Ya. Jadi saya sudah instruksikan 10 kabupaten kota khusus untuk Kaltim. Jadi keterbukaan informasi. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan PPID di semua lini termasuk Kabupaten Pasir ini ya. Jadi selain juga memang kalau medsos ini tidak bisa dipungkiri, ya kan. Terus pemilih kadang-kadang ya negatif dan sebagainya itu tidak bisa dipungkiri. Nah, dengan kita menyiapkan data-data dan kita saling komunikasi dan sebagainya, mungkin ini akan meminimalisir. Berarti orang bisa mengakses apapun bentuk informasi KPU melalui PPID. Apa PPID, Pak? Ya, pejabat pembuat informasi data. Nah, di situ kita ada pejabat kita. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu sudah jelas berkaitan dengan keterbukaan informasi. Nah, kita adalah bagiannya. Dan kemarin saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Pasir yang telah menerima Monet keterbukaan informasi dengan kesiapan, kelengkapan dan sebagainya meraih terbaik yang ketiga. Jadi mohon ditingkatkan kembali itu, dan saya juga dengan ini mengimbau ke KPU-KPU lain, bahkan kepada PPID seluruh yang ada di Kaltim. Kebetulan saya juga mantan wakil ketua komisi KID, Komisi Informasi ya. Buat saya pertama kali itu tahun 2012 saya di KI. Jadi sebelum di KPU juga saya di KI, saya gencarkan untuk PPID. Karena dengan PPID ini jelas gitu keterbukaan apa yang menjadi hal yang benar atau tidak. Nah, jadi tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kemungkinan hoak dan sebagainya itu akan tertepis di pada PPID itu gitu. Kan PPID informasi yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya orang makin yang paling bertanya itu soal anggaran ya. Iya. Yang lagi-lagi kan soal anggaran. Ya, Orang pengen tahu soal apakah PPID itu orang bisa mengakses? Ya, bisa. Jadi ada hal yang terbuka dan tidak terbuka gitu. Jadi di situ
yang semua berkaitan yang pembiayaan dibiayai oleh negara, entah itu jangankan berkaitan APBDN, APBD. Jadi bukan hanya KPU atau pemerintahan saja, masjid sekalipun, langgar sekalipun, apabila dia dibiayai dengan dana negara dan sebagainya, dia wajib melaporkan, dia wajib membuat regulasi aturan PPID itu di situ. Nah, PPID inilah pejabatnya, jadi pejabatnya yang kita siapkan. Nah, PPID ini juga dengan dibentuknya PPID juga akan memudahkan teman-teman komisioner, tidak direpotkan. Wah, bagaimana ini masa dan sebagainya. Tidak direpotkan itu. Jadi dengan datang ke PPID dia bisa melihat atau mengakses. Nah, kalau dia tidak puas, ada lembaganya, itu adalah komisioner KI itu. Nah, disitulah Bisa lapor ya, situ. dalam situ nanti KI akan memanggil, akan melaporkan itu. Jadi pesannya semua orang, semua pemilih, semua masyarakat bisa mengakses informasi apapun berkaitan dengan kerjaan KPU, proses keuangan melalui website PPID deh. Website PPID atau datang ke PPID. Makanya Berarti bisa datang ke kantor ya, KPU Pak ya? pasti saya yakinkan dan pastikan untuk KPU untuk wilayah Kalimantan Timur 10 kabupaten kota dan Kaltim mempunyai PPID dan mempunyai pejabat, mempunyai akses dan mempunyai ada simpan akses di sana semua. Jadi dengan ada hal itu akan terbuka, ditambah dengan podcast ini akan menyampaikan gitu. Jadi nanti bisa jadi podcast akan menayangkan itu. Iya Pak. Artinya pemanfaatan teknologi informasi di era digital ini sudah benar-benar terlaksana ya di KPU sebenarnya. Tinggal bagaimana pemilih kita, apakah mereka mau mencari informasi betul atau sebatas menerima informasi dari media sosial yang fake. Iya. Yang fake. Jadi di PPD juga itu, PPD khususnya juga mereka akan tahu gitu yang betul-betul mau cari informasi jelas atau hanya main-main saja, itu udah jelas. Ini ada jawabannya, KPU ngapain aja. Teman-teman bisa pemilih bisa lihat di PPID, bisa lihat di medsos, KPU itu kerjanya ngapain. Salah satunya adalah penyampaian informasi atau keterbukaan informasi publik berkaitan dengan agenda mereka, kemudian memberikan pendidikan politik kepada pemilih, terutama di pemilih pemula. Ya, jadi saya tambahkan lagi bahwa di dalam PPID itu juga bukan hanya berkaitan keuangan saja, tidak. Ya tadi ya pemilih, berapa pemilih dan sebagainya ada masuk di dalamnya itu gitu. Ya kan, regulasi-regulasi tahapan ada, kita simpan di situ. Jadi Ada semua ada semua. Jadi ketahuan kita per 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya ketahuan di situ. Nah ini Pak, kita berlanjut ke tadi soal sosialisasi Pak ya. Sosialisasi ini kan syarat pernyataan bahwa itu hanya sebatas seremonial, terutama kalau ke lapangan seperti itu. Itu bagaimana? Yang menanggapin itu bermacam, ya kan, tergantung melihatnya dari sudut mana, kan begitu. Nah, kalau kita dari sudut ibaratkan kampanye dan sebagainya itu sangat penting gitu, kita turun ke lapangan. Karena kenapa? Kalau kita tidak memperkenalkan, bagaimana orang bisa kenal, bagaimana bisa tahu, kan begitu. Ya kita turun ke lapangan lah, ya kan, sama tadi. Banyak ada yang sebagian tahu, ada yang tidak. Begitu juga medsos, begitu juga ini zaman ini gitu. Ada hoak, ada apa, itu dari resiko daripada strategi ibaratkan komunikasi. Strategi komunikasi, salah satunya ketemu langsung. Iya, itu. Mungkin Kampanye ya? ya mungkin yang awalnya kita hanya melalui media, kita juga sekalian turun beda gitu, kita dengan menyapa. Ini Pak, langsung ke closing statement ya. Pemilih kita ini kan mayoritas Gen Z dan Gen milenial. Ada nggak pesan khusus supaya mereka memiliki kesadaran politik bahwa memilih pemimpin itu harus betul-betul melihat calonnya itu bagaimana, visi misinya seperti apa? Ada nggak pesan-pesan? Ya, pesan saya sih kepada petugas KPU ya, para KPU juga mensosialisasikannya, menyampaikannya dengan gamblang, dengan jelas, dengan tegas ya kan. Yang kedua, saya meminta kepada semua elemen masyarakat begitu kan, karena hanya di tangan mereka lah ya kan, pemimpin ke depan itu bisa
yang kita pilih terbaik, ya kan. Salah satunya dengan melihat visi misi mereka. Iya, itu salah satunya. Ya, terima kasih Pak sudah berkunjung di KPU Kabupaten Pasir. Kebetulan ini episode kedua kita Pak. Betul, saya tanya menanyakan. Iya, kita akan habis ini kita selamatan Pak. Nah, Selamatan lagi untuk episode 2. ya tadi sementara ini juga saya akan menyampaikan terima kasih kepada aparat ya yang ada di Pasir ya, semua stakeholder yang telah melaksanakan pemilu, terutama PPK kita, petugas penyelenggara kita yang di tingkat bawah yang selama ini mungkin setelah pelaksanaan dilupakan, ya kan. Saya mengucapkan terima kasih bahwa pelaksanaan pemilu yang tahun ini dilakukan dengan sukses, aman dan tenang begitu ya. Pak, ini ada penyampaian khusus buat teman-teman ex penyelenggara, terutama di badan ad hoc. Ya, ini dilupakan kan. Dianggap dilupakan ya. Ada pesan khusus, ucapan terima kasih lah dari Pak Semadi telah berkecimpung. Oke, saya akhiri. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa di seluruh Kabupaten Pasir, baik siapapun yang melihat kanal YouTube kami. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa Bapak terima atau Ibu, adik-adik semuanya yang ada di sekolah. Ya, mohon jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.